wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, perkenalkan, nama saya Mirda Haliana yang akan membersamai teman-teman semua dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada pertemuan pertama kita kali ini, kita akan bersama belajar mengenai sejarah perkembangan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Yang pertama adalah definisi. Bahasa secara singkat merupakan alat komunikasi antar anggota masyarakat. Nah, bahasa sendiri merupakan sistem lambang bunyi dan dihasilkan oleh alat ucap manusia. Secara lengkapnya, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan harus disepakati oleh masyarakat tertentu sehingga ketika sudah disepakati dapat menjadi alat atau sarana untuk berkomunikasi antar anggota masyarakat tersebut. Menurut Rahardi, dalam bukunya Dimensi-Dimensi Kebahasaan halaman 14, sosok bahasa memiliki salah satu peran dan fungsi yang mendasar, yakni sebagai medium penyampai maksud atau tujuan. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak serta-merta menjadi bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang ini, melainkan melalui proses yang panjang untuk menjadi bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Yang pertama ada bahasa Melayu, lalu bahasa Melayu berubah menjadi bahasa Indonesia, dan seterusnya yang akan kita bahas berikut ini. Yang pertama bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sendiri dikenal dalam sejarah sebagai lingua franca. Lingua franca sendiri merupakan bahasa penghubung antar suku di Indonesia. Yaitu saat itu yang digunakan adalah bahasa Melayu di antara banyak bahasa di Indonesia. Yang kedua, bahasa Melayu digunakan di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Yang ketiga, pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa resmi kerajaan. Yang keempat, bahasa Melayu sendiri dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti yang ditemukan di Indonesia. Di antaranya ada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Kota Kapur, dan prasasti Karangbirahi tahun 688 Masehi di Jambi. Lalu, bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang menyebabkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia? Di sini sudah ada beberapa faktor yang menyebabkan bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu dikenal sebagai lingua franca. Tadi sudah kita sebut ya, lingua franca merupakan bahasa penghubung di antara banyak bahasa di Indonesia. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari, dan tidak ada tingkatan bahasa. Mungkin kita ketahui bersama bahwa di bahasa Bali, di bahasa Jawa, ada tingkatan bahasa. Ada bahasa kasar, ada bahasa halusnya. Gitu. Tapi di bahasa Melayu ini tidak ada. Lalu yang ketiga, suku-suku di Nusantara mau menerima bahwa bahasa Melayu ini yang akan dijadikan bahasa nasional, seperti itu. Yang keempat, bahasa Melayu merupakan bahasa perdagangan. Semenjak dulu, bangsa kita ini sudah menggunakan bahasa Melayu. Meskipun persebaran penduduknya lebih banyak suku Jawa atau suku Sunda, tetapi yang lebih banyak dipakai ialah bahasa Melayu. Lalu yang kelima, bahasa resmi kerajaan. Kerajaan Sriwijaya yang tadi, karena Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang
cukup tua ya, yang tertua juga di Indonesia. Jadi itu juga berpengaruh terhadap betapa pentingnya bahasa Melayu terhadap bangsa kita. Selanjutnya, sebelum kemerdekaan ada beberapa perjalanan penggunaan bahasa Melayu ya. Jadi sebelum kemerdekaan bahasa Melayu itu digunakan pada saat penyebaran agama Islam sebagai sarana komunikasi. Yang kedua, organisasi Budi Utomo menggunakan bahasa Melayu sebagai alat bertukar informasi, mendirikan Taman Bacaan Rakyat yang kemudian diubah menjadi Balai Pustaka tahun 1917. Saat pada tanggal 2 Mei 1926 diadakan Kongres Pemuda Indonesia yang pertama, yaitu yang dijadikan Hari Jadi Bahasa Indonesia. Lalu pada saat Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, diikrarkanlah Sumpah Pemuda yang seperti yang kita tahu saat ini ya, ada 3 ikrar dalam Kongres Pemuda Indonesia II itu, yaitu Sumpah Pemuda yang kita kenal sekarang. Nah, bahasa Indonesia dijadikan ikrar yang ketiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Menjunjung sendiri berarti kita tidak diwajibkan, tetapi kita diminta untuk menghormati, menyetujui bahwa bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Dan kita tidak dilarang untuk tidak menggunakan bahasa daerah. Tapi kita diminta untuk menjunjung bahwa yang akan menjadi bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya pasca 1928 setelah diikrarkan Sumpah Pemuda, berdirinya Angkatan Pujangga Baru, sastrawan-sastrawan Indonesia yaitu pada 1933. Pelopor Angkatan Pujangga Baru ini sendiri ada Sultan Takdir Ali Syahbana, Armin Pane, Amir Hamzah, Hairil Anwar, Idris, dan Asrul Sani. Jepang berkuasa di Indonesia. Pada zaman penjajahan Jepang, bahasa Indonesia dan bahasa Jepang digunakan sebagai media komunikasi penduduk serta pelarangan tegas bahasa Belanda. Yang ketiga, diadakan Kongres 1 Bahasa Indonesia Surakarta di Solo 25 sampai 28 Juni 1983. Jadi setelah 1928 ini bahasa Indonesia mulai dipakai di Indonesia ya. Lalu setelah kemerdekaan ada penandatanganan UUD 1945 pasal 36 yaitu penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi. Lalu pada tanggal 19 Mei 1947, peresmian penggunaan ejaan Republik atau ejaan Suwandi, pengganti ejaan Van Ophuijsen. Jadi dulu sebelum ejaan Suwandi ini ada ejaan Van Ophuijsen, ciri khasnya adalah huruf OE untuk penulisan kata guru, itu, dan lain-lain. Jadi dulu huruf U itu kita menuliskannya OE. Juga tanda koma atau ain digunakan pada seperti makmur atau akal, tanda petik di atas. Lalu di ejaan Suwandi, huruf OE diganti U agar lebih ringkas, agar lebih cocok dengan lidah bangsa Indonesia. Lalu bunyi hamzah yang tadi bunyi tanda petik itu ditulis dengan K seperti pada kata tak. Peristiwa penting masa kemerdekaan sebelum reformasi. Jadi pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia dan pembentukan istilah. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Ejaan yang digunakan pada saat itu kita mengenalnya EYD, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Contoh,
pada saat ejaan yang dulu, ejaan Swandi dan ejaan Van Ophuijsen tadi, kata jalan, jalan, tulisannya, ejaannya pakai D dan J. Namun setelah ejaan EYD ini diberlakukan, di jalan diubah menjadi jalan, terus jahaja digunakan, diubah menjadi cahaya. Jadi dulu itu J itu sebagai pengganti Y juga. Yang kedua, 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah resmi diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, Kongres Bahasa Indonesia kelima di Jakarta 28 Oktober sampai 3 November 1988. Yang keempat, hasil kongres yang dipersembahkan karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jadi pada saat kongres tersebut, ada karya yang dipersembahkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, yaitu KBBI. Yang kelima, Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 di Jakarta 28 Oktober sampai 2 November 1993, Kongres mengusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Lalu, materi selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa nasional yang sudah kita ketahui bersama terdapat pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang dibuktikan dalam Undang-Undang 1945 bab XV pasal 36. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sendiri sebagai lambang kebanggaan nasional. Tentunya sebagai negara yang merdeka, kita harus punya bahasa sendiri. Yang kedua, lambang jati diri nasional. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Perlu sudah kita ketahui bersama ya bahwa Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau dan banyak sekali suku bangsa. Jadi bahasa Indonesia sendiri merupakan alat pemersatu bangsa. Yang keempat, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Nah, itu tadi merupakan sejarah perkembangan serta fungsi dan kedudukan bangsa Indonesia. Semoga materi kita pada pertemuan pertama kali ini dapat diambil pelajaran dan dapat kita ketahui bersama, sehingga kita dapat mencintai bahasa Indonesia dengan semestinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.